gitu ya, tapi berkebunnya secara hidroponik nih. Jadi, mungkin ini pernah jadi tren dan tentu sampai sekarang juga masih tren, untuk, kita bisa berkebun, dengan metode hidroponik. Nah, di sini, harapannya, Bapak Ibu sekalian bisa, mengikuti kegiatan, nanti, untuk kelancaran acara, mic akan saya matikan, tapi jika ingin membuka kamera dipersilakan, gitu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Riri, jadi hari ini, di pagi hari yang cerah ini, di tempat saya sih cerah ya, semoga di tempat Ibu Bapak juga cerah. Jadi, saya akan menjadi host dan memandu acara. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hidroponik ini, bisa langsung dituliskan aja di bagian chat dan nanti akan kita bahas sama-sama di akhir acara. Jadi untuk gambaran, Pak Wildy ini, praktisi hidroponik memang dan sudah cukup lama dan hari ini beliau bersama keluarga, jadi nanti akan sharing mengenai, hidroponik tuh, seperti apa sih gitu. Jadi nanti setelah ada pemaparan materi, nanti Pak Wildy juga akan langsung live nih, beruntung sekali kita akan, ada, bisa dibilang seperti tur kebun gitu ya, Pak, ya, gitu. Jadi, kita langsung aja, kepada Pak Wildy. Halo, Pak. Suaranya masih di-mute kah? Halo, selamat Halo? pagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Pagi, Pak Wildy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau gitu langsung aja Pak Wildy, pagi ini gimana kondisinya? baik, alhamdulillah. Ya, kita Alhamdulillah langsung sehat aja ya. ya. Oke. Oke, heeh. Boleh langsung aja Pak, monggo monggo, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu di hari Minggu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Saya itu pegiat hidroponik di Kota Malang ya, bersama teman-teman juga ya untuk hobi dan tapi kalau hobinya bisa diterusin bisa untuk bisnis juga sebenarnya. Tapi sebatas ini saya masih hobi karena tujuan saya nanam hidroponik adalah bisa memanen dan memakan tiap hari seperti sayur, kemudian buah terong, tomat gitu dia. Dan juga beberapa tanaman hias. Saya gunakan hidroponik gitu loh. Oke, ini saya sebenarnya saya udah di industri benih dan bioteknologi pada beberapa sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya sudah pensiun dan menekuni hidroponik ini, gitu deh. Eh, saya juga sekarang ini menggeluti fokus ke pupuk hidroponik dan juga bekerja sama dengan teman-teman di Jakarta, Depok untuk mengembangkan pupuk untuk industri hidroponik yang ada di Jakarta sana. Karena mereka sudah melayani home industry tentunya ya, melayani banyak pelanggan yang suka sayuran hidroponik itu. Gitu ya. Baik, kita mulai. Uh, Seperti Bapak dan Ibu ketahui, yang namanya hidroponik itu adalah bagian dari budidaya pertanian. Ya, kalau kita lihat budidaya pertanian itu yang biasanya itu dilakukan adalah mulai kita dengan persiapan lahan yang ada di sini ya. Ya, video saya udah kelihatan Bapak Ibu? Apa maksudnya screen-nya? Sudah Pak? Sudah ya, baik. Iya siap. Jadi kalau kita perhatikan, eh, kita mulai dari di sini persiapan lahan ya, biasa pakai traktor, kalau pakai kerbo dan lain-lain. Nah, setelah dia ada persiapan lahan, baru menanam dengan benih yang sudah disiapkan sebelumnya, bibitnya sudah tumbuh, lalu ada pemupukan, pengendalian rumput liar, ya, kemudian mengendalikan hama dan penyakit, ya seperti ini juga dan juga tentu harus ada pengairan dan baru panen. Ya, itu yang biasa kita ketahui ya, Bapak Ibu ya di lapangan. Nah, ini tentunya kan yang biasa dilakukan di lahan petani. Padahal kalau kita ini kan di lahan perkotaan tentu mungkin aja nggak bisa punya lahan seluas yang petani punya dan juga kan kalau petani kan jauh memang tersedia lahannya. Sedangkan kita seringkali lahannya sedikit sempit dan banyak sekarang itu kita perlu memanfaatkan ruang yang ada kalau memang melakukan kegiatan budidaya. Nah,
Dengan hidroponik itu bisa dimungkinkan kita melakukan budidaya seperti ini, gitu dia. Ya. Nah, saya merasakan banyak manfaat dari kegiatan berkebun ya, karena memang saya kan dari dulu pertanian, tapi memang saya dasarnya memang suka pertanian. Dimanapun yang kita bisa nanam, ya saya akan nanam gitu. Karena ternyata memang berkebun itu asik gitu, Pak. Ya, manfaatnya kalau saya baca dari beragam literatur di luar negeri itu ada minimal 10, tapi saya akan tunjukkan beberapa. Yang pastinya itu mengurangi stres. Ya, karena kita rutinitas kegiatan kerja sehari-hari, kalau hari Sabtu Minggu dulu saya sering menghilangkan penat itu ya dengan menanam tanaman. Walaupun di tempat kerjaan dulu nanam juga, tapi kan waktu di tempat kerja itu jagung. Nah, kalau di rumah ya tentunya bukan jagung karena bosen kan. Nah, pengalihannya itu tanaman hias, tanaman sayur, buah-buahan itu dia. Nah, beralih sejenak dari ke rutinitas. Mungkin Bapak Ibu ada yang di perbankan, di usaha mandiri UMKM. Nah, ini bisa dijadikan sarana untuk menghilangkan stres, minimal mengurangi karena kita mengalihkan kegiatan dari rutinitas. Nah, ini kemudian yang dua ini you are good enough, sarana belajar menerima kenyataan. Kemudian menyadari diri tidak sempurna. Itu adalah suatu proses ya mental kita. Ketika saya memulai tanaman, itu saya akan sangat serius untuk melihat apa sih kebutuhan tanaman, dipupuk, macam kemudian kalau ada hama disemprot. Tapi semua usaha-usaha yang sudah maksimal saya lakukan itu ternyata ada aja halangannya. Ya kena penyakit nggak bisa diatasi, tiba-tiba kena hujan, atau tiba-tiba saya lupa nyiram karena bepergian keluar kota selama seminggu, saya lupa ngasih tahu orang rumah, tinggal tanaman terbengkalai. Itu kenyataannya gitu. Dan seperti kemarin saya nanam sawi, banyak sawi di depan rumah, udah bagus banget. Pada umur 2 minggu sebelum panen tiba-tiba busuk gitu loh. Aduh, ya itu ya kenyataan yang ada gitu kan. Kemudian ya menyadari bahwa diri itu tidak sempurna, ya ada dia di sesuatu. Kalau kita bertani itu paling yang kita bisa kendalikan itu ya seperti pupuk bolehlah kita kendalikan, air bisa kita itu kan. Tapi kadang-kadang banyak yang kita kendalikan, nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Ya itulah proses uh, bahwa kita itu harus menerima kadang-kadang walaupun sudah direncanakan dengan baik, ada aja sesuatu yang di luar dugaan. Kemudian manfaat lain itu larut dengan lingkungan hijau. Kalau ada istilah bahasa Inggris itu budding green ya atau budding in forest gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam suasana hijau. Kalau di hutan kita menikmati hijaunya suasana, melimpahnya oksigen. Kemudian suasana yang sunyi, suasana yang dingin itu adalah proses ya. Nah, kecil-kecilan kita masuk dengan lingkungan hijau itu maksudnya kita berada di sekitar tanaman yang hijau itu ada rasa sejuk di hati itu karena berinteraksi dengan makhluk hidup yang namanya tanaman. Dan yang pasti berkebun itu ya olahraga. Ada ngangkat pupuk, menyiram, menyangkul gitu dia. Dan itu menggerakkan fisik. Nah, yang utama juga ini salah satu tujuan utama saya. Saya menikmati banget untuk bisa panen. Walaupun panennya itu nggak seberapa, tapi usaha kita yang kita tunggu kadang kan harus nanam ya selama sebulan, selama 2 bulan. Nah, waktu-waktu yang ditunggu itu rasanya nikmat banget gitu. Baik, fokus kita hari ini adalah itu hidroponik ya. Ini adalah bagian dari berkebun. Ya, teman-teman bisa untuk menanam itu tidak dengan hidroponik ya bisa banget ya. Bisa dengan cara seperti biasa, mengambil tanah, ngambil pupuk kandang, dicampur dalam pot, disiram tiap hari, ditambahkan pupuk, itu bisa banget ya. Tapi ini adalah metode aja, cara hidroponik. Jadi tidak harus kalau nggak ada hidroponik saya nggak mau nanam, ya nggak gitu juga, karena ini adalah satu cara gitu yang kebetulan saya mendalaminya itu. Nanti kita contohkan di lapangan dan juga kita demokan bagaimana sih nanam di sekitar rumah itu. Ya, baik. Kalau kita nanam
di petani kan kita ada harus persiapan lahan, tanam, pupuk, mengendalikan rumput liar, hama, penyakit. Nah, dengan hidroponik itu semuanya bisa lebih simpel. Cuman tentu aja ada investasi yang harus kita buat ya untuk instalasinya. Contohnya ketika kita menanam hidroponik, itu telah media tanahnya itu kan relatif steril dari rumput-rumputan liar, sehingga kita nggak usah dipusingkan untuk mengendalikan rumput liar, gitu dia. Kemudian tanah sejengkal tanah itu beda pupuknya, sejengkal tanah itu beda kesuburan tanahnya. Nah, dengan hidroponik itu media yang kita gunakan udah standar dan netral sifatnya, sehingga standarisasi itu bisa lebih ada. Itu Bapak nanam misalnya pakai rockwool atau pakai kokopit atau pakai sekam. Di mana-mana sekam itu sifatnya netral. Jadi dan kita hanya tinggal tambahkan pupuk. Pupuknya juga standar. Jadi standarisasi dalam hidroponik itu lebih bagus itu, memudahkan kita. Sejarah hidroponik ya, sebenarnya hidroponik itu berasal dari kata bentar ya. Ini berasal dari kata hidro dan ponik ya. Hidro itu artinya air, kemudian ponos itu artinya tenaga kerja. Nah, kalau digabungkan, hidroponik adalah bekerja dengan air, ya, water walking istilahnya. Jadi intinya dulu kita airnya itu sebagai media utama dalam hidroponik. Itu tambahannya nanti ada media tanamnya, kemudian ada pupuknya, ada lingkungannya gitu. Sebelum Masehi itu di negara-negara Eropa Afrika, dulu Afrika Utara itu kan salah satu pusat kebudayaan yang tertua ya. Itu udah dilakukan itu di Eropa juga. Abad ke-17 ya. Kita nanam dengan air yang sudah akar yang terendam. Nah, berkembangnya itu pada saat Perang Dunia Kedua, ya, di mana banyak tentara Amerika ketika pendudukan di satu wilayah itu kan perlu asupan makanan ya, dan diantaranya sayur. Gimana sih mengembangkan sayur dengan cara cepat di daerah pendudukan, di daerah yang didatangi, yaitu dengan cara hidroponik, dan itu cepat. Nah, sekarang ini umumnya di negara-negara maju, di daerah yang empat musim, itu industri sayur itu rata-rata pakai hidroponik ya. Karena apa? Dia itu bisa dipanen dan bisa ditanam di luar musim. Kalau kita di negara tropis kan bisa nanam setiap saat ya, tapi kalau di negara sana ketika musim salju, ketika musim kering, ketika musim gugur itu tantangannya itu sangat berat itu loh. Hidroponik lah jawabannya. Bentar, kok ada masalah ya? Nggak bisa ke screen. Bentar. Sorry ya, ada masalah sedikit sebentar. Ya. Kok nggak bisa berpindah? Oke. Nah, apakah kita perlu memahami dulu ya ketika bekerja dengan hidroponik ya, sebelum bekerja, bahwa media di budidaya biasa itu adalah menggunakan tanah. Tanah itu punya sifat dan fungsi yang cukup penting. Pertama adalah menyokong tegaknya tanaman ya, karena akarnya itu menghunjam ke tanah sehingga dia menjadi landasan buat batang dan daun untuk tegak. Dia itu tanah juga menyimpan air ya, sehingga kapanpun dibutuhkan tanaman bisa menyerap air. Kemudian ada rongga pori ya, ternyata tanaman juga perlu oksigen yang ada di sekitar akar. Airnya juga harus banyak mengandung kaya oksigen, dan tanah juga harus stabil, tidak terurai. Dan ini yang tanah itu perlu
ada nutrisinya atau pupuknya. Kalau kurang pupuknya, maka dia akan eh, apa? Harus ditambah dengan pupuk yang kita tambahkan. Nah, hidroponik itu adalah menanam tanpa tanah. Jadi kalau pengertian tanah yang kita pahami sebelumnya, tanah yang ada kita pijak itu, nah itu ya, hidroponik itu tidak menggunakan tanah yang seperti biasa, tapi kita memanfaatkannya dengan media lain. Ya, ini tidak disebut tanah dalam bahasa hidroponik ya, gitu loh. Penggantinya adalah ada rock wool. Rock wool itu adalah yang sebelah kiri nih. Ya, ini rock wool. Ya. Ini adalah sebenarnya bebatuan yang dihaluskan dan diproses sedemikian rupa seperti gula. Akhirnya akan membentuk seperti gulali dan seperti serat-serat ya. Kemudian kokopit. Kokopit itu adalah serbuk kelapa. Ya, ini tren banget ini. Karena dia kemudian ada sekam bakar, ada batu malang. Nah, ini hanya beberapa media sebagai penggantinya. Karena dengan media ini fungsi tanah bisa digantikan. Pertama untuk menyimpan air, kedua untuk menyokong tanah gitu. Tapi media ini sifatnya relatif netral. Kalaupun ada pupuknya, kandungan itu sangat sedikit. Makanya hidroponik pakai media ini harus ditambah pupuk sintetis tentunya. Dan itu sudah banyak tersedia kalau di dunia hidroponik. Kita namakan pupuknya itu pupuk AB mix gitu. Nah, yang penting bisa menggantikan fungsi tanah, kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di sebelah bawah kanan ini menggunakan media kokopit ya. Kemudian ditambah instalasinya ini dia. Nah, fungsi tanah itu bisa tergantikan dengan kokopit ini dan juga instalasi karena dia akhirnya akarnya akan berada di sini. Kemudian dia akan tumbuh dengan baik gitu loh, tegak. Nah, umumnya tanaman yang bisa ditanam menggunakan hidroponik itu tanaman semusim aja. Nah, sedangkan tanaman tahunan itu masih jarang menggunakan metode hidroponik. Kenapa? Kalau tanaman tahunan itu kan perlu akar yang sangat dalam. Nah, hidroponik nggak bisa gitu. Umumnya tanaman semusim seperti sayuran yang panennya itu sebulan 2 bulan habis itu ganti lagi. Tingginya juga ya paling 30 cm gitu loh. Kalaupun ada seperti tomat itu paling maksimal 9 bulan dia harus dikasih tali supaya menyangga tumbuhnya gitu. Nah, sekarang kita bicara gimana sih supaya kita sukses untuk hidroponik ya. Pertama, kita harus perhatikan media tanam dan instalasinya. Kemudian kita harus menyediakan nutrisi yang cukup. Ya. Nutrisinya itu disebut AB mix. Ya. Dia di dalamnya itu ada pupuk utama, hara makro. Ada N, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian ada hara esensial. Kalau bahasa kita itu vitamin ya. Sedikit tapi harus ada. Ini contohnya Fe, mangan, cukun, zoron, boron, ya, molibdenum dan lain-lainnya. Dan nanti dilarutkan dalam air. Nanti kita akan perhatikan gimana sih caranya supaya bisa dilarutkan itu. Nah, instalasi tujuannya itu adalah untuk membuat tanaman itu tegak ya, sehingga bisa berdiri. Nah, faktor yang lainnya sinar, kemudian ada air dan suhu. Sinar matahari, kita perlu menempatkan instalasi hidroponiknya itu di tempat yang paling bagus itu full, artinya dari pagi sampai sore. Nah, tapi kalau di kota kan nggak mungkin, apalagi di perumahan. Ya minimal 5 jam lah memanfaatkan ada sinar matahari pagi atau sinar matahari sore gitu loh, nggak masalah. Gitu. Sinar Sinar buatan, kalau misalnya kita mau nanam hidroponik dalam rumah atau dalam ruangan sekalipun bisa. Ada sinar pengganti matahari, itu bisa kita setel di desain gitu deh. Nah, kemudian air. Nah, di air ini kita perlu sebagai pelarut karena di dalamnya ada pupuk. Kemudian keasamannya juga dicek dengan pH meter. Suhu air dijaga tetap dingin, kemudian ada kadar oksigen, dibuatkan aerator. Nah,
Sepertinya rumit Bu ya, Bapak ya. Tapi untuk minimal nanti kan saya tunjukkan, walaupun tanpa ada pH meter, tanpa ada ppm meter, sebenarnya kita bisa. Yang penting common sense aja. Suhunya dingin ya, kadar oksigennya dibuatkan aerator. Kalau nggak ada aerator ya seminggu sekali diganti aja, sehingga air yang dari luar itu kadar oksigennya lebih tinggi dibanding yang udah ada gitu. Kemudian suhu dan kelembapan dibuat sejuk dan tidak sumuk. Itu sama seperti makhluk lain, Bapak Ibu. Harus ada aliran udara, ya, karena dia juga bernapas, ada oksigennya. Kemudian dia juga perlu, yang penting juga kalau misalnya di musim kemarau itu terik matahari kan sangat menyengat ya, itu harus ditambah paranet atau agak di tempat teduh sedikit supaya nggak langsung mataharinya terlalu kuat gitu. Kadang-kadang itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Satu, dua. Pak Wildy, tadi ada yang nanya nih terkait dengan kokopitnya ya. Jadi COVID ya. ini Bu Dini apa Pak Dini ya mungkin? Bu Hmm. Dini kali ya. Ini ada info apa beliau mendapatkan info kalau kokopit tuh harus di buffer. Nah Iya, itu seperti apa sih Pak? Apa iya perlu di buffer gitu? Dan mungkin iya. kayak buat saya ini kan awam nih, ini buffer tuh ngapain gitu? Baik. Kira-kira gitu Pak. Ya. Buffering itu artinya di apa ya? Karena kokopit itu mengandung kandungan zat tanin yang sangat tinggi ya. Kadang-kadang itu. Seringkali dari pabriknya itu nggak direndam pakai air dulu gitu loh. Nah, dalam buffering itu simpel aja, Bu. Zat taninnya dan juga uh, K-nya itu, SCL-nya itu bisa tinggi sehingga caranya dengan direndam dengan air sehingga melarut 1-2 hari, nanti diperas, airnya dibuang, itu bisa digunakan bufferingnya gitu. Nah, itu kalau di kegiatan sehari-hari. Tapi kalau buffering dalam kegiatan industri yang lebih besar itu pakai namanya kalsinit ya. Pakai kalsinit, dengan adanya kalsinit nanti kaliumnya itu akan mengikat mengikat zatnya sehingga bisa larut. Itu dilarutkan 1 kilogram kalsinit ditambahkan dengan 200 liter air, lalu kokopitnya airnya itu disiramkan, direndam sebagai perendam kokopit. Nanti kokopitnya akan bersifat lebih netral gitu. Tapi kalau kegiatan hobi ya pakai air aja cukup, nggak masalah gitu. Saya kira gitu. Oke, siap Pak. Hmm. Ini ada lagi yang tanya kalau oh ini mengenai tanaman yang cocok mungkin nanti di belakang kali ya Pak. Iya ya, nanti Oke, saya. Intinya lanjut dulu aja. ya, tanaman sayuran itu semuanya cocok, Bu, Bapak. Ya. Kalau tanaman jambu, tanaman durian apalagi ya masih sekarang masih belum. Kalau tanaman yang besar-besar itu nggak umum ya, gitu. Karena medianya juga kan nggak bisa menampung akar tanaman tahunan itu. Ya. Gitu. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya. Baik. Nah, selain itu, tadi kan unsur-unsur abiotik ya, yang ya, untuk lebih berhasil, benih yang kita gunakan juga perlu kita lihat ya, jangan asal benih biasa, karena benih dan biji itu beda. Kalau biji memang bisa seperti bekas tanaman yang kita panen, bijinya diambil bisa menjadi tanaman lagi gitu loh. Tapi uh, kualitasnya itu kita nggak tahu. Sedangkan kalau benih itu memang dihasilkan oleh seorang yang ahli atau sekumpulan orang yang ahli sehingga menghasilkan kualitas tanaman yang baik gitu loh. Ya. Kemudian penyakit, hama, ya, gulma juga kita perlu. Nanti kalau Bapak Ibu nanam bisa lah di googling. Kalau kalau Bapak nanam tanaman sayur, katakanlah sawi, ada penyakit ini tinggal diamati di Google juga banyak nanti obatnya apa aja, pengendaliannya gimana, bisa pakai bahan sintetis, bisa pakai anorganik. Itu bakalan banyak waktu kita kalau misalnya mau mau mendalami. Tapi intinya ini harus diperhatikan hama dan penyakitnya.
Ya, paling gampang kalau ada hama ya diambil aja pakai tangan dibuangkan gitu. Kalau ada ulat ada apa. Kalau ada penyakit bagian yang berpenyakit itu digunting aja habis itu dibuang. Itu paling simpel gitu. Jadi kalau misalnya udah banyak ya tentunya harus ada teknik tertentu. Kalau gulma, nah kelebihan dari hidroponik ini gulma jarang banget Bu ya, karena medianya itu udah relatif bersih dari biji-biji gulma atau rumput liar. Hidroponik itu fleksibel. Nah, kalau di negara barat mereka kan tetap makan sayur ya, walaupun musim salju. Nah, caranya mereka buat seperti rumah kaca, di dalamnya itu ada semacam kompor yang memanas ruangan sehingga dibuatlah air conditionnya itu sesuai dengan suhu ruangan gitu. Gitu ya. Di gurun pasir juga karena terlalu panas. Nah, di rumah kacanya ya kebalikannya dibuat semacam AC sehingga uh, air conditioningnya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh tanaman. Simpelnya seperti itu. Jadi hidroponik di Arab Saudi itu udah cukup bagus ya. Kemudian di dalam ruangan hidroponik udah bisa karena ada teknologi sinar, pengganti sinarnya. Ini di toko-toko online ini lampu-lampu khusus hidroponik udah banyak dijual. Dan teknik-tekniknya tentunya kita konsultasi sama orang yang ngerti mengenai pencahayaan. Tapi intinya di sana di Jepang terutama bangunan-bangunan bekas itu diberdayakan menjadi seperti di dalam gedung ini di tanaman hidroponik semuanya. Bahkan beberapa orang yang di tengah laut juga menggunakan kapal laut itu di dalamnya bisa ditanam. Karena mereka kan kadang berlayar sekian lama nggak mungkin pindah ke untuk beli sayuran itu. Makanya mereka budidaya di dalam kapal. Kedepannya bisa seperti itu kan. Nah, untuk hidroponik untuk pakan ternak juga menjadi tren. Daripada peternak itu nyari pakan kemana-mana, terutama musim kemarau, kesusahan. Nah, mereka nanam jagung, tapi jagungnya nggak langsung dikasihkan, tapi ditumbuhkan. Menjadi fodder namanya. Nah, ini umur 20 sampai 30 hari, 1 kilo beberapa kilo itu dibentangkan aja di atas permukaan baki, habis itu disiram, dikasih sinar, nanti umur 20-30 hari dipanen. Dibuat cara bergilir sehingga setiap hari bisa panen. Dan ini udah banyak berkembang gitu loh. Nggak perlu lagi cari rumput, istilahnya gitu. Nah, ini tanaman hias. Kita bisa pakai hidroponik karena kan bermain air dengan sebotol segelas kaca ini udah bisa nanam hidroponik intinya. Ini sebenarnya kan hidroponik sebenarnya itu ada ikannya di dalam gitu loh dan macam-macam gitu. Ini juga hidroponik juga karena bawahnya itu dikasih air ya. Ini juga. Nah, keunggulannya apa? Kalau kita bicara keunggulan, kita bandingkan hidroponik dengan konvensional, artinya yang biasa petani di lahan lakukan. Dalam persiapan lahan, kalau di petani biasa, setiap panen perlu dibajak lagi sebelum nanam yang baru. Tapi kalau hidroponik, cukup sekali aja instalasinya kita buat pada saat awal aja. Selebihnya tidak ada bajak, tidak ada, yang ada itu hanya pembersihan alat ya. Seperti saya bikin di samping dinding dengan cara vertikal itu 3 tahun yang lalu. Ya udah setiap habis panen hanya tinggal bersihkan airnya ya tinggal tambah air, tambah pupuk, tambah tanaman. Habis itu 3 minggu lagi panen dan begitu seterusnya setiap 3 minggu panen. Tapi memang permasalahan utama di hidroponik itu kadang-kadang orang tuh malesnya untuk instalasi awal itu biayanya tinggi gitu loh. Tapi ya tentunya bisa kita siasati gitu kan. Kalau misalnya nggak terlalu dimulai aja lah dengan beberapa bagian itu. Tapi seterusnya sangat murah gitu kan. Siklus kalau kita nanam di petani biasa, siklus tanamannya itu kita harus nunggu dulu panen baru kita nanam benihnya. Tapi kalau di hidroponik enggak. Seperti nanam kangkung contohnya.
Saya nanam kangkung, di pembenihannya itu diawalin dulu katakanlah seminggu. Terus saya pindahkan bibitnya ke instalasi. Di instalasi 2 minggu. Seminggu sebelum panen, saya udah bibit lagi. Begitu panen, di hari yang sama, itu benih udah berumur 1 minggu. Tinggal nunggu 2 minggu lagi gitu. Jadi tanamannya umur 2 minggu, tapi di instalasi kita bisa tanamannya itu mulai dari pembibitan sampai panen itu umurnya 3 sampai 4 minggu. Tapi kalau di instalasi pembesaran itu tiap 2 minggu bisa panen gitu. Sehingga dengan demikian, katakanlah kalau pakai tanaman biasa itu setahun 5 kali panen, tapi kalau hidroponik bisa 15 kali panen. Gitu dia. Hama penyakit, kalau di tanaman biasa, di petani di lahan terbuka itu hama penyakit itu jadi sangat problem ya. Sehingga pestisida juga digunakan besar-besaran. Tapi di hidroponik itu lingkungan cenderung uh, apa terkendali gitu loh. Sehingga obat-obatan itu sangat minim gitu. Pemupukan, kalau di tanaman di lahan petani itu uh, karena tiap jengkahan itu beda kesuburannya, kita itu akan dihadapkan berapa sih sebenarnya pupuk, sehingga sangat bervariasi. Kalau nggak tahu tanamannya itu akan kurang pupuk. Tapi kalau di hidroponik itu medianya udah standar, pupuknya udah standar. Sepanjang kita kasih pupuk yang cukup itu bisa dihitung. Gitu. Pengendalian gulma kalau di tanaman biasa itu wajib, tapi kalau di hidroponik nggak ada gulma. Dan juga pengairan. Di lingkungan di petani biasa air itu sangat boros karena disiram dan tidak kembali. Tapi kalau hidroponik air yang dikasihkan itu berputar terus sehingga lebih hemat. Makanya hidroponik dijadikan pilihan utama di daerah gurun berpasir kan, karena airnya itu berulang digunakan. Contoh hidroponik ya. Ini yang paling mudah dilakukan adalah yang namanya microgreen. Jadi microgreen itu adalah tanaman yang kita panen ya mudah. Tapi beda dengan toge. Kalau toge itu belum membentuk daun, tapi microgreen tanaman yang kita panen saat ada daun pertama, daun kedua. Ini bisa kita tanam dengan cara hidroponik. Ya. Panennya itu 10 hari. Ya. Contohnya ini. Ya. Saya nanam kangkung. Ya. Di potnya apa aja? Ini bekas makanan, ya bekas kue-kue atau dibagi. Kasih media, nanti kita praktekkan. Lalu umur 15 hari, 10 hari panen. Caranya ya tinggal digunting aja di bagian ininya. Digunting. Dan ini kita panen. Ini bunga matahari juga kita panen juga bisa. Ini bayam bisa kita panen. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau panen cepat ya 10 hari bisa. Tapi ya tentunya bijinya harus rapat karena kita ingin ingin volumenya kan, bijinya harus ditanam rapat. Ternyata ini tanamannya. Jadi kita panen itu ketika daunnya itu sudah terbentuk, daun pertama, daun kedua sudah terbentuk. Beda dengan toge, kalau toge nggak ada daunnya. Microgreen itu sangat baik ya untuk kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan dia itu kaya dengan vitamin, asam amino, ya klorofil, antioksidan. Ini kalau saya tunjukkan bahwa kadar nutrisi untuk kesehatan itu sangat tinggi. Banyak penelitian menunjukkan vitamin E. Kalau kita nanam panen microgreen di kubis, dibandingkan kita panen pada saat kubis umur 2-3 bulan berikutnya, itu ternyata kandungan microgreen yang kubis yang panen 10 hari itu 40 kali lebih banyak vitamin E-nya. Vitamin C-nya juga 6 kali lebih banyak. Ya. Begitu juga beta karotinnya 3 kali lebih banyak. Basil, kalau yang vitamin K-nya 8 kali lebih banyak. Ini menjadi tren kalau di luar dan juga di kota-kota banyak yang penggemar veggie gitu, dan juga itu ditambahkan microgreen ini sebagai tambahan nutrisi. Nah,
Nah ini panennya gampang Bu, tinggal dipotong aja. Ini 0 hari, habis itu bisa dipanen. Nah, microgreen ya contohnya. Nah, kalau kita mau nanam microgreen, ternyata tanamannya udah kadung besar, ya tanaman ini bisa dilanjutkan sebagai sumber bibit ya untuk tanaman yang besar lagi gitu, tidak masalah gitu. Tapi ini saya yang kasih contoh bahwa kita bisa tanam panen itu 10 hari, 15 hari dengan cara hidroponik itu. Kemudian contoh yang lain dari hidroponik itu hidroponik sumbu. Caranya itu seperti sumbu kompor. Ya, dulu sebelum ada gas, Bapak Ibu ya. Ini ada airnya, airnya itu akan diserap sehingga menjadi sumber air buat tanaman seperti ini. Nah ini hidroponik sumbu yang saya gunakan untuk tanaman hias. Ya. Ini potnya warna putih. Ya. Nah ini contoh. Di sini tanamannya, di bawahnya itu ada air sebenarnya. Nah airnya itu menjadi sumber buat tanaman. Dan dengan cara seperti ini, Bapak itu nggak perlu nyiram tiap hari kan. Seringkali kalau kita nanam biasa di pot biasa, ketika disemprotkan, maksudnya kita nyiram, kadang airnya kan terlalu banyak sehingga airnya keleleran di lantai membasahi dan mengotori lantai. Tapi kadang juga kita lupa beberapa hari nggak disiram sehingga tanaman lebih merana. Nah, dengan cara mikro hidroponik ini dengan tanaman hias itu air itu lebih tersedia dan pupuknya juga lebih tersedia 24 jam. Tanaman lebih subur gitu. Nah, ini istilahnya air tetap mandiri. Ini saya bikin tanaman hias ya. Tapi menggunakan instalasi yang namanya ATM. Kalau Bapak lihat di bagian bawah ini ya. Ini air itu diatur di sini. Ya. Dari sini air itu berasal dari keran. Nah, di sini air masuk sehingga nggak berlebih. Di sini air akan masuk sini otomatis ya. Kerjanya gimana? Kalau air yang di sini itu habis, dia akan menyerap dan dia akan berhenti kalau sudah ketinggiannya 1 cm. Yang 1 cm atau 2 cm itu diatur pakai apa? Di sini ada terminal pengaturannya. Prinsipnya itu seperti tandon air, Bu. Apa mungkin yang mas-mas yang biasa suka tenis pakai tandon air percis. Alatnya juga seperti pakai tandon air. Sehingga kalau tandon air kan kalau airnya pada tinggi tertentu akan otomatis berdiri. Nah, ini saya gunakan prinsip seperti itu. Dengan cara seperti ini, kebutuhan air untuk tanaman hias saya itu nggak akan pernah kekurangan gitu. Dan saya sudah praktekkan ini lebih dari 8 bulan sejak saya buat seperti ini dan saya nggak pernah lagi nyiram secara manual gitu. Nah ini contohnya, keunggulannya ya nggak usah lagi khawatir nyiram ya. Ini contoh di depan rumah, nanti saya tunjukkan tanamannya. Ada tanaman ini marigold, Dracania marginata, ini tanaman lili perdamaian. Nah, ini 24 jam terair terus sampai sekarang udah jarang banget saya pakai manual. Bekerja terus-terusan, lantai tidak kotor, tanaman tetap subur. Nah, ini contoh hidroponik lah inverted ya. Jadi airnya itu dimasukkan ke botol, habis itu dibalikkan sehingga air itu akan tersedia. Nah ini contohnya ya. Jadi nggak hanya tanaman sayuran, tanaman hias juga bisa. Nah ini tanaman hias saya. Ini pakai hidroponik juga. Nah di sini ada botolnya kan. Nah ini saya kasih 4 hari sekali kasih air. Nah ini contoh yang lain adalah yang sistem NFT istilahnya. NFT itu singkatan dari nutrient film teknik. Air itu akan mengalir dari pompa ini. Terus dia akan
meluncur karena permukaannya miring, terus masuk lagi ke sini, terus saja 24 jam atau satu hari penuh berputar terus. Karena berputar, air itu akan bergesekan dan akan kaya dengan oksigen, dan itu menjadi tumbuh, dan di sini akan tumbuh tanaman. Ya, ini contoh instalasinya. Cuman kekurangannya, kalau misalnya pompanya mati, nah itu tergantung tingkat kebasahan dari pot ini. Kalau potnya ini basah, bisalah 1-2 jam. Tapi kalau seharian mati, nah itu bisa layu tanaman. Contohnya ini juga, ini yang DFT. Jadi air itu di sini ada pompa nantinya, dialirkan sehingga nanti turun dari sini akan mengalir sini terus, turun dari sini mengalir lagi ke sini, turun lagi mengalir dan sini akan pompa lagi. Terus berputar terus itu. Itu namanya nutrient film teknik. Ada lagi deep flow. Prinsipnya sama, cuman instalasinya itu tegak, horizontal, sehingga ada air setinggi 2-3 cm tetap di media sini. Ya. Nah ini untuk mengatasi masalah tadi, kalau listrik mati, dia sehari pun seharian pun tidak ada masalah. Ya. Tapi nggak perlu 2-3 hari ya. Kalau 2-3 hari mati ya air yang di sini pasti habis. Gitu. Tetap aja listrik itu harus nyala gitu loh. Ini contohnya, nanti akan saya tunjukkan di belakang rumah saya ini menjelang panen ini. Jadi air dari sini dinaikkan, kemudian di sini diturunkan, ya, putar lagi sini terus, sini akan turun lagi ke bawah dan seterusnya gitu. Nah ini kelebihannya, ada cadangan air di pipa karena pipanya dibuat horizontal. Kalau tadi kan dibuat miring, ya, sehingga permukaan airnya itu hanya selapis, 3-3 mili aja. Tapi kalau ini permukaan airnya itu bisa dalamnya 3-4 cm. Nah ini contohnya, ya. Nah, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita kunjungan dan sekaligus kita praktekkan di beberapa contoh tadi di depan rumah saya. Oke, terima kasih paparannya Pak Wildy. Jadi nggak sabar nih buat lihat kebun di rumahnya Bapak. Tapi sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak. Yep. Yang pertama mengenai sinar matahari gitu. Sebenarnya sinar matahari ini seberapa penting sih untuk tanaman jenis hidroponik gitu, dan kira-kira yang cocok apa untuk kalau misalnya areanya itu kurang bisa mengcover sinar matahari gitu Pak? Baik, ya. Pada dasarnya sinar matahari itu dibutuhkan untuk tanaman ya, penting banget ya, untuk sintetis, untuk fotosintesis misalnya. Dapurnya tanaman itu perlu sinar, karena dengan sinar dia akan mengubah air, mengubah pupuk menjadi makanan untuk tanaman. Nah, tentunya adaptasi tanaman itu tergantung sinar matahari. Kalau kita nanam sayur bayam, nanam sayur sawi, nanam sayur yang dia secara hasil penelitian itu butuh sinar 24 jam, butuh sinar penuh, maka dia perlu ditempatkan sinar matahari penuh. Gimana kalau misalnya sinar mataharinya itu nggak penuh, katakan hanya 5 jam, bisa tumbuh, cuman tidak sebaik kalau 12 jam istilahnya itu. Ada contohnya saya di belakang. Kalau yang kena lebih dari 24 lebih dari 20, tapi kalau yang kurang itu tanaman 10 yang lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Dia tuh berusaha mencari sinar. Tapi ada juga tanaman yang memang bisa tumbuh di bawah. Jadi akan kita sesuaikan aja kalau tanaman.
kita sesuaikan aja tanamannya apa yang cocok. Tetap tumbuh. Ya. Oh. Pak Wildi, mohon maaf sebelumnya suaranya agak putus-putus, Pak. Halo? Halo, udah jelas? Iya, Ya. masih agak gemeresak gitu sih, Pak. Gimana cek ya? Kenapa ya kira-kira? Apa mic-nya mungkin? Barusan aja atau sejak lama tadi? Enggak. Udah agak lama sih, Pak. Tapi ini makin keras. Coba lagi, Pak. Halo, halo. Nah, udah. Iya, Udah. udah. Oke. Jadi ya itu matahari itu memang dibutuhkan ya atau sinar dibutuhkan supaya bisa berfotosintesis ya. Karena kalau tanah mataharinya kurang, ya kita menyesuaikan aja sama tanamannya, gitu, yang cocok dengan matahari yang kurang. Ataupun kita harus menerima kenyataan bahwa tumbuhnya tanaman itu tidak sesubur kalau mataharinya penuh. Tapi kita bisa tetap panen, gitu, tidak masalah. Misalnya kalau kalau tanaman matahari penuh buahnya itu ukurannya sekilo 3, ini bisa jadi 1 kilo itu 6 sampai 7 karena kecil-kecil gitu. Itu aja sih masalahnya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, jadi hidroponik ini pupuknya tuh nggak bisa pakai pupuk organik ya kalau ini tanamannya? Ya, karena kita kan menghitung kebutuhan tanaman itu berdasarkan hasil penelitian ya. Misalnya nitrogennya berapa, fosfornya berapa, kaliumnya berapa. Itu. Ya disitulah salah satu khasnya hidroponik untuk memenuhi kebutuhan tanamannya itu pakai pupuk sintetis, pupuk apa. Kalau pupuk organik itu sebenarnya bisa, cuman kita harus tahu di dalam pupuk organik itu pertama bisa melarutkan dengan tanaman dengan air. Kemudian kandungan N-nya, kandungan P-nya itu berapa persen. Nah, dari hidroponik itu ada panduannya. Kalau untuk tanaman ini berapa ppm kandungan nitrogen, fosfor, kalium sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan. Gitu. Bisa pakai pupuk organik, tapi saya belum pernah memperhatikan pakai pupuk organik yang ada itu. Karena kandungan yang saya tahu pupuk organik itu kandungannya itu sangat kecil. Untuk N, PK-nya itu. Oke. Terus kalau tadi mengenai pengairan nggak harus pakai pompa berarti ya Pak? Karena kan tadi kan bisa ada yang pakai air mandiri, terus ada yang pakai botol di balik juga gitu ya Pak? Ya, perbedaannya apa? Kalau nggak pakai pompa itu supaya air itu tetap segar ya, memompakan air pupuknya merata. Kemudian yang penting juga dengan pompa itu adalah agar kandungan oksigen itu akan tinggi gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai pompa bisa, cuman tanaman itu akan lebih lambat tumbuhnya karena oksigennya kurang. Kalau pakai pompa dan oksigennya banyak, katakanlah nanam kangkung atau nanam kangkung contohnya, dia bisa panen 30 hari 25 hari. Tapi kalau nggak pakai pompa, itu panennya molor gitu, bisa jadi 1 bulan, 10 hari gitu. Tanamannya agak lambat pertumbuhan karena faktor oksigen gitu dia. Tapi Berarti memang kalau untuk hobi nggak masalah sih ya, kalau kita kan nggak ngejar target ya, nggak ngejar target produksi gitu ya, tumbuh kita harus bersabar aja, nggak pakai pompa. Gimana tadi Mbak? berarti memang ini ya memberikan air itu kan sebenarnya fungsinya untuk memberikan oksigen ke tanamannya gitu ya. Jadi Ya. Balik lagi ke kebutuhan kita melakukan hidroponik itu untuk apa juga ya Pak berarti ya Pak? Ya, yaitu untuk mengganti fungsi tanah yang ada petani biasa tanam. Kalau kalau di hidroponik itu kan medianya netral sifatnya, maka kita harus tambahkan pupuk. Kemudian airnya, oksigennya itu tidak seperti kalau di petani biasa kan air itu mengalir terus kan, maka kita harus membuat air itu mengalir supaya oksigennya ada, supaya tanaman lebih segar gitu. Suhunya juga bisa lebih baik. Namun kalau misalnya nggak ada pompa bukan berarti nggak bisa hidroponik. Nanti ditunjukkan ada sistem wick ya, sistem sumbu itu nggak pakai pompa, tapi tanaman bisa tumbuh kok gitu loh. Oksigennya itu didapatkan karena akarnya itu kan menggantung gitu dia, nggak langsung nggak kerendam semua gitu. Nah
disitulah oksigen itu didapat. Gitu. Ya. Oke. Wah, ini Metode masih cukup cukup NF, banyak nih pertanyaan. ya. Heeh. Dasar Yaitu menyentuh pipa. dasar pot harus menyentuh permukaan pipa atau menggantung. Ya. Eh, Sebenarnya bukan menyentuh permukaan pipa atau menggantung. Yang penting eh, akarnya itu menyentuh air, bisa mencapai air. Kalau dasar pot tidak masalah, yang penting akarnya. Kalau akarnya katakanlah nggak bisa menyentuh air, maka dibantu dengan kain flanel atau sumbu atau kain macam-macam lah gitu. Bekas kaos juga digunting nggak ada masalah. Pakai kain-kain perca. Sementing akar apa akarnya itu bisa meneruskan fungsi akar. Itu dia. Oke, siap. Kalau gitu, Pak. Berarti tadi kandungan AB mix itu dari awal tanaman sampai panen itu sama terus takarannya atau tergantung tanaman dan usianya tanaman itu sendiri, Pak? Baik. Ya, tergantung usia. Kalau masa pertumbuhan, maka kita pakai AB mix yang namanya AB mix daun. Ya. Hmm. Tapi ketika dia sudah berbunga dan membentuk buah, maka tanaman itu kebutuhannya beda. Maka racikannya harus menyesuaikan untuk pembentukan buah dan buah gitu. Bunga dan buah. Sehingga saya ada dua macam kalau saya buat AB mix daun sama AB mix buah. Kalau untuk sayur-sayuran itu AB mix daun. Tapi kalau untuk buah-buahan saya nanam tomat mulai dari tanam sampai umur sekitar 40 hari sebelum tomat itu berbuah, maka saya pakai AB mix sayur. Tapi begitu dia udah berbunga sampai panen, AB mixnya itu pakai AB mix buah gitu. Konsentrasinya juga berbeda. Kalau masih awal-awal pertumbuhan, pakai yang rendah aja konsentrasinya 400 ppm. Ya, tapi kalau udah tanamannya besar, pakai 800. Itu juga tanaman buah gitu. Itu dia. Ini ada pertanyaan, apakah microgreen sekali panen saja? Ya, memang sekali panen. Ya. Hmm. Benihnya harus diganti gitu dia. Nanti benih dia medianya dicuci, akarnya itu dibuang, baru medianya bisa dipakai lagi untuk panen lagi gitu. Gitu sih. Oke, Ya. Mungkin kita bisa baik. kunjungan ya ke lapangan ya sekaligus. Ya, Ya, ya saya silakan, Pak. matikan dulu. Stop Oke, dulu. kita tunggu sebentar ya, Ibu Bapak. Jadi, Pak Wildy ini memang awalnya menanamnya sedikit, tapi terus lama-lama beliau jadi pemasok juga gitu untuk beberapa tanaman buah dan sayur. Gitu. Jadi nanti kita bisa lihat sebenarnya berkembangnya itu bisa sebanyak apa sih dengan hidroponik ini dan bisa dipergunakan untuk apa selain misalnya kita memang kebutuhannya tuh untuk konsumsi sendiri gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi sambil menunggu, silakan. Boleh di chat atau mau berdiskusi di sini. Oh ya, untuk yang menanyakan materi, jadi sebenarnya Pak Wildy ini punya akun Instagram dan juga ada website di namanya tanamudah.com, tanamudah.com. Jadi bisa dilihat di situ dan mungkin kalau Ibu Bapak justru lebih nyaman buat diskusi langsung sama beliau, dipersilahkan banget gitu. Jadi untuk materi tidak akan dibagikan secara luas. Jadi nanti silakan langsung akses aja ke Tanam Mudah ini. Nanti ada komunitasnya juga, bisa langsung Ibu Bapak tanya detail-detail yang lebih mendalam gitu tentang hidroponik ini seperti apa. Gitu. Baik Bapak, Ibu. Sekarang Oke, udah halo Pak. Yo. Ya, ini saya dibantu sama anak saya supaya menyorot ya, supaya tangan saya bisa bebas untuk praktekkan. Oke. Nah, ini kita coba untuk yang pertama, kita untuk yang microgreen dulu ya. Jadi untuk microgreen, kita gunakan wadah apa aja bisa. Ya. Medianya itu dua, pakai media ini, ya.
Jadi campuran media ini namanya sekam bakar, ini namanya kokopit ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai campuran ini satu bagian, ya. Sama ini satu bagian. Ya. Kalaupun nggak ada ininya, ini pakai kokopit aja enggak masalah. Ya. Nah, sebelumnya kokopit itu harus dibasahkan ya. Setelah dibasahkan seperti ini nih. Ini udah dibasahkan ya, direndam ya. Habis itu airnya ditiriskan ya. Nah, ini udah dibasahkan kokopitnya. Ini campuran kokopit dan media sekam. Kita masukkan ke dalam media tanam. Ini contohnya ya, media tanamnya macam-macam, enggak masalah kayak gini. Yang penting dia dilobangi ya bawahnya supaya kalau ketika nanti kita nyiram, airnya itu bisa keluar. Ya. Ya. Nah, lubangnya seperti ini. Iya. Kalau kita pakai apa? Ini ada lubangnya juga kan. Nah, ini pakai bekas media. Bisa seperti ini ya. Bisa diratakan aja. Mungkin pakai yang media itu diratakan. Dah, selesai. Itu kita kasih benihnya. Benihnya ini contohnya benih ya. Ini seperti ini. Karena ini tujuannya untuk microgreen, itu benihnya itu rapat aja, Bu. Ya. Bisa langsung ditebar, rapat. Ya. Nah, habis itu kita tekan benih, kebetulan ini benih kangkung ya. Nah, tekan. Setelah ditekan, diairi lagi, diairi. Atau direndam dengan wadah yang seperti ini, teman nggak ada lubang ya. Airnya ditaruh di sini, lalu direndam biasa. Setelah basah, Bapak Ibu diletakkan di tempat yang gelap 1-2 hari sampai dia itu berkecambah. Itu dia. Setelah berkecambah, letakkan di tempat matahari ya, dan disiram pakai pelan-pelan aja seperti ini atau disemprot supaya dia itu lembab, dan nanti 10 hari lagi bisa panen gitu. Udah ya contohnya. Pakai ini juga bisa, ini contoh yang media yang lain ya. Suara terdengar nggak, Bu? Terdengar, Pak, jelas sekali. Dengar ya? Ya. Jelas ya. Nah, ini seperti ini ditekan. Yang penting rata ya. Medianya harus rata. Kalau nggak rata nanti tumbuhnya nggak rata gitu. Ya. Ini kurang tinggi, masih cuma 1 cm tebelnya. Kalau bisa 2 cm. Kalau microgreen, kebutuhan pupuk AB mix-nya itu nggak banyak, karena 7 hari itu benih itu masih mengandung kebutuhan makanan dari tanaman itu bisa didapatkan dari bijinya. Biji benih itu udah ada kandungan makanannya di dalam sampai dengan 7-10 hari. Tapi kalau untuk industri tetapi ditambahkan pupuk sedikit supaya tanamannya itu bisa rata tumbuhnya. Kalau untuk hobi cukup pakai ini aja. Cukup pakai benih aja, atau 7 hari masih bisa, pupuknya masih bisa masih ada di dalam biji-biji ini. Nah, yang penting kondisinya basah. Nah, setelah ini sekali lagi ya ditekan ya, supaya pertumbuhannya itu nanti rata dia ya. Nah, Ibu simpan di tempat yang teduh ya atau gelap 2-3 hari. Setelah itu disiram pakai benih, dipercikkan aja. Kalau nggak dipercikkan, direndam. Kan nanti airnya akan masuk melalui
lubang-lubang yang di bawah. 15 menit kemudian ditiriskan, ya, ditaruh lagi gitu. Gimana caranya supaya ini basah aja, dipercikan gitu ya. Ya. Ini yang untuk microgreen. Nah, sekarang kalau kita ingin tanaman itu digunakan untuk pembibitan, ya. Ini kita pakai media yang namanya kokopit ya. Saya mau nanam kangkung lagi nih, Bu. Kalau saya nanam kangkung, maka saya gunakan ini, tray. Ya. Tray. Tray ini adalah tempat pembibitan. Ya. Nah, saya gunakan ini kokopit. Ya. Kokopit ini asalnya seperti ini. Ya. Saya potong-potong. Kenapa kok saya potong-potong kecil-kecil aja? Ya. Ini kecil-kecil aja potongnya. Tujuannya apa? Simpel aja sih, Bu. Ini ukurannya segini supaya ini kan ada bolong nih, lubang. Supaya benih itu nggak masuk nggak lolos. Setelah dikasih lubang ini, ya, dibasahkan. Habis itu benihnya dikasihkan. Kalau untuk kangkung 5 sampai 6 biji gitu, masukkan gini. Itu. Nanti 7 hari kemudian dia akan tumbuh. Ini saya ada contohnya. Oh, sorry. Ini contoh yang apa? Tumbuh kurang lebih 3 hari yang lalu. 3 sampai 4 hari yang lalu. Ini. Benihnya. Nah, ini kurang lebih umurnya sekitar 7 hari yang lalu. Nah, setelah ini nanti benih akan saya pindah. Ya. Pindah ke dalam media nanti ke NFT. Ini adalah media untuk di NFT ya, nutrient film atau apa namanya tadi, deep film, teknik deep flow test. Jadi saya masukkan aja ini langsung. Nah, kan akarnya kan udah mengikat nih di sini. Contoh gini, cukup 1. Nah, sudah cukup ini. Ini nanti ditunggu sampai 2 minggu jadi langsung panen. Gitu dia. Kalau misalnya kurang rapat, 1 lubang ini bisa 2 ini. Nggak masalah. Nah, gini. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang nggak ada net flow yang besar, kita bisa ngakalinya pakai bekas makanan. Ini dia. Agak tinggi tuh. Seperti ini. Ini kan bekas makanan nih, Bu ya, Bapak Ibu. Jadi bolongin sininya. Untuk lubangnya bisa seperti ini. Ya. Jadi ini nanti diisi air. Ya. Ada. Nah, ini. Diisi air. Katakanlah ini banyaknya itu setelah diisi air ditambahkan larutan AB mix. Ya, ini namanya, ini AB mix A, ini AB mix B. Ya, AB mix B. Ini kami buat juga ini AB mix. Nah, diambil. Nah, kalau AB mix A itu ini warnanya itu merah, AB mix A. Seperti ini. Ya. AB mix B itu warnanya putih, ya. Tiap 1 liter ini dikasihkan 5 mili. Ini katakanlah setengah liter. Kalau ini kan 10 mili, ya secukupnya aja lah, 1/4 dari ini. 1, tambahkan ini juga 1/4 kecil. 2, dah diaduk. Nah, ini udah cukup untuk larutan AB mix. Ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini namanya net pot, Bu.
Nah, dengan ini cukup udah. Yang penting kan, coba kalau perhatikan, yang penting akar itu menyentuh air. Kalau belum menyentuh air, ya, seperti ini, tambah lagi airnya. Gitu. Kalau belum menyentuh air, ditambah lagi airnya. Nah, udah cukup. Ditunggu 2 minggu. Ya. Kalau kayak gini, jangan sampai kayak gini. Nah, ini lolos jangan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu pakai netpot, bisa cari wadah yang lain bekas aqua. Cuman kalau bekas aqua gelas itu ininya harus lebih lebar. Ini contohnya, ini wadah sampel untuk es krim ya. Kebetulan tetangga ada usaha untuk sampel ini. Yang penting adalah di botol aquanya itu ininya digunting ya, pakai gunting. Jadi seperti ini ya, digunting supaya apa? Air itu akan menerobos dan akar itu bisa tumbuh. Kalau pakai kayak gini nggak harus pakai kokopit ya. Bapak Ibu bisa tambahkan ini bekas, ya. Tambahkan tadi apa? Nah ini kokopit aja nggak ada masalah. Ya. Kalau nggak ada kokopit bisa pakai pecahan batu bata, nggak masalah, batu bata. Ya. Habis itu letakkan sini, dah cukup. Ini contoh pecahan batu bata. Kalau ini pecahan batu bata memang khusus untuk hidroponik gitu. Bapak Ibu bisa dilihat di beli di. Nah, seperti kayak gini. Kalau untuk kangkung nggak harus pakai kayak gini karena ini khusus untuk hidroponik. Taruhkan di sini ya. Sorry. Ini dia. Terus taruh ini. Bisa pakai pecahan batu bata ukuran gini nggak ada masalah. Ya. Lalu letakkan di sini, dah. Yang penting ini kenapa fungsinya tadi menggantikan fungsi tanah kan, supaya tanaman tegak. Ya. Jadi medianya nggak harus pakai ini. Ya. Ya, nggak harus pakai ini dia. Bisa pecahan batu bata yang kecil. Yang penting adalah dia itu menyentuh akar, menyentuh tanah dia, menyentuh permukaan air. Itu contoh satu lagi ya. Ada pertanyaan untuk ini? Ini masih banyak beberapa contoh yang lain, Bapak Ibu. Baik, kita beralih ke metode yang lain ya, Bapak Ibu. Kan. Nah, Bapak Ibu, ini saya contohkan tanaman yang menggunakan sayur daging ini menggunakan sumbu juga. Ini juga tanaman hias. Kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat ini. Ini akarnya menggantungkan ya. Ini coba lihat ini akarnya. Ini sengaja pada saat awal nanam, airnya itu sampai segini ya. Tapi sekarang udah mau panen, air itu udah habis kan. Nah, ini dia. Dan ini sebenarnya udah kebetulan kita bisa panen hari ini. Panennya ini ya semuanya dipotong aja nih. Diambil aja seperti gini. Nah ini udah bisa kita panen. Ini umurnya, tanamannya umur kurang lebih 2 bulan. Nah, kita bisa panen tanaman daun-daun mudanya aja. Ini kurang lebih 2 bulan, walaupun nah ini udah bisa kita panen sebagai sayur daging. Nah, caranya gimana? Ini tanaman muda. Ya. Jadi kita pakai ini bekas wadah berkat. Saya bolongin, ya. Kemudian saya pakai ini netpot ukuran 8 cm. Saya masukin gini, ya.
Habis itu ini tanaman contoh tanaman salad ya, bekas panen juga enggak masalah, kita pakai ini ya. Cuman karena dia itu belum mencapai air, kita caranya gimana pakai ini dia. Ya. Kain flanel sambung. Kalau nggak ada kain panel, kaos ibu aja atau bapak dipotong, yang bekas-bekas maksudnya. Pokoknya berarti yang Ini ya. kain gitu ya Pak ya? Yang penting kain bisa nyerap air gitu loh. Oke. Tapi kain panel juga banyak kok dijual di toko peralatan kantor. Nah ini habis itu kasihkan batu bata atau ini butiran khusus untuk hidroponik. Terus masukkan tanamannya. Nah, selesai. Kalau tanamannya masih kecil, posisinya seperti kayak gini ya. Tapi kalau tanamannya nanti udah besar, posisikan nanti seperti kayak gini. Ya, posisinya seperti kayak gini. Ya, jadi akarnya tetap ada airnya. Tapi kalau tanamannya masih kecil, nanti begini dia. Ini potnya, ya. Ini potnya, diisi air, ember atau apa enggak masalah. Yang penting ininya bisa dijenggak kayak gini. Coba kalau lihat ini kan. Sebenarnya tanpa ini juga enggak masalah karena air bisa menyentuh. Nah, selesai. Nah, seperti kayak gini kan. Nah, nanti ketika tanamannya udah besar bisa dirubah. Kayak gini. Nah, sehingga nanti air, yang penting air di sini bisa ya. Udah, ini ditambah air dan juga pupuk hidroponik. Udah biarkan aja di tempat yang kena sinar matahari. Nah, bentar. Pitnya masih kering ini disiram dulu ya supaya basah. Dan setelah itu udah dibiarkan sampai panen. Simpel kan Bapak Ibu? Baik, ini contoh kedua yang untuk tanaman hias. Prinsipnya sama, sumbu tanaman, sumbu. Nah ini dia. Ini kebetulan airnya udah habis ya. Nanti kita bisa kasihkan ini dia. Ini nanti sumbunya ada. Nanti prinsipnya ini menggantikan akar. Ini kandungan air ada di sini. Ya. Dan tanaman hias ini sudah saya pelihara lebih dari 8-9 bulan yang lalu, Bu. Dan tetap hanya pengairan seminggu sekali. Ya. Ini cara buatnya. Bapak Ibu beli wadah berkat ya, dibolongin. Habis itu dengan kain dimasukkan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini nanti diisi air ya. Nah, ini tanaman dari pot biasa. Diambil aja. Ya. Lalu tambahkan media tanam. Oh, ini nggak harus pakai bisa ditambahkan kokopit campur pupuk kompos juga enggak masalah. Campur tanah sedikit enggak masalah. Tapi tetap prinsip hidroponiknya ada. Ya. Nah, ini tinggal diisi air. Tapi ini harus basah dulu, ya. Supaya kainnya itu basah dan bisa berfungsi pipa kapiler ya. Tambahkan air di sini. Udah selesai. Nanti airnya akan diserap. Nah, ini juga cara hidroponik sebenarnya. Ya. Ini saya tanaman contoh juga gini, pakai hidroponik, di bawahnya ada air. Ya. Oke. Baik, kita akan ke tempat hidroponik berikutnya ya. Ya, ke tempat hidroponik berikutnya.
ya. Oke. Yang ini tanaman Yang ini tanaman hidroponik, tanaman apa? Tomat. Ya. Ya. Oh, dekat aja, dia bicara dekat. Tanaman hidroponik tomat. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita menggunakan deep flow. Deep flow itu air itu tetap ada di sini. Nah, ini akarnya tetap tumbuh. Ini tanamannya itu udah berumur kurang lebih 50-an hari, 55 hari. Dan ini kita pakai pipa berukuran 6 dim, 6 inci. Dari pipa, suaranya dengar, Bu? Bapak? Kedengeran, Pak? Ya. Dengaran ya? Baik. Nah, di sini air itu dipompa. Ini tempat pompanya seperti ini. Ya. Nah, ini bak ukuran 80 liter. Ya, ini ada larutannya, larutan AB-mixnya warnanya merah tua. Ya. Nah, di sini pompanya ini pompa 12 watt aja. Lalu diisap, itu airnya mengalir ke sini terus. Lalu dari sini pompa akan terus. Dan kalau ini penuh, dia itu akan dialirkan ke sini kelebihannya. Dan akan kembali lagi ke sini. 24 jam bisa gitu. Nah, gimana karena air itu akan terhisap sama tanaman, dia akan berkurang ya. Nah, saya pakai ini. Ini sistem tandon. Jadi kalau airnya itu berkurang, dia akan mengisi secara otomatis. Hanya kita ngecek aja seminggu 2 kali airnya itu ditambahkan pupuk. Itu dia. Nah, supaya pupuknya itu tetap tersedia, saya buat tandon pupuk induk gitu loh. Ini dia. Ini tandon pupuk induk. Nanti saya ambil setiap 5 mili larutan mix A, khusus untuk buah dan bunga. Dan 5 mili khusus mix B, 5 mili campur. Nah, tentunya kalau 80 liter, ya tinggal menyesuaikan aja berapa, 80 kali 5. Nah, kalau untuk pH, saya juga ada ininya, khusus untuk menurunkan pH. Karena pH air itu harus antara 5 sampai 6, kurang lebih. Ini kalau khusus untuk pupuk, tandon untuk air, pupuk induk ya. Nah, kalau ini pupuk induk untuk sayur. Nah, ini larutan induknya untuk dan ini larutan induknya juga. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari pipa ini, sekiranya pompa itu mati, ya, saya matikan ini, ya. Ya. Ini air itu akan tetap ada, sehingga dalam waktu 1 kali 24 jam masih ada gitu loh. Nah, fungsinya kenapa harus diputar? Karena supaya pertama mendinginkan air. Kemudian kedua, oksigen harus ada bergerak terus gitu. Oksigen itu bergerak karena apa? Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ini kan ada efek air mancur ya. Air mancurnya itu kan ke dalam, itu ada gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung udara inilah yang akan melarut ke air. Demikian juga di sini. Saya juga buat efek seperti air mancur. Nah, begitu air bergesekan dengan udara, itu oksigen akan terikut. Nah, disinilah kelebihan dari sistem deep flow, karena oksigen akan terus ada. Nah, ini coba lihat tanaman tomatnya umur 50, ini udah mulai berbuah. Nah, ini dia contohnya. Nanti mungkin sekitar umur 3 atau 1 bulan lagi udah berbuah. Ya. Dia. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Pak, tadi ada yang tanya, kalau untuk yang tadi pakai wadah makanan itu, berarti airnya digantinya per berapa kali, Pak? Ya, yang penting itu
tanahnya lembab Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak becek gitu. Tanah lembab itu kalau disentuh tanahnya itu dingin, ya. Tanahnya itu disentuh dingin dan agak basah gitu. Tapi bukannya apa? Tidak jemek gitu intinya. Kalau misalnya kurang ya ditambahkan sedikit aja gitu. Ya. Oke. Terus kalau pakai microgreen, kalau untuk microgreen itu berarti medianya bagusnya apa Pak? Yang tadi bata itu atau pakai yang arang atau gimana? Ya. Kalau untuk microgreen pakai kokopit aja cukup. Oh, pakai kokopit. Oh, oke. Ya. Ya. Ini saya contohkan lagi model hidroponik metode sumbu ya. Kalau Bapak perhatikan ini untuk tanaman hias, ya, ya. Bapak pegang, Bapak. Ini pegang. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada sumbunya ya. Nah ini. Nah sumbunya itu saya masukkan ke dalam pipa. Ini dilobangi 2 cm. Kemudian masukkan ke dalam sini sehingga air itu akan berasal dari sumbu ini. Ya. Dan dihisap. Nah, pipanya ini memanjang dan berisi air sepanjang 4 sampai 5 meter, 10 meter juga bisa sampai sana terus. Nah, tentunya air yang ada di pipa itu akan habis ya. Akan diatur seperti ini dia. Nah, ini. Nah, ini ada seperti model tandon aja. Ini khusus autopump namanya seperti tandon ya. Kalau airnya tuh berkurang, maka dia akan mengisi secara otomatis. Dan begitu 24 jam seterusnya. Kalau airnya berkurang dia akan stop. Nah, ini airnya kurang nih, stop. Ya. Dia akan stop otomatis gitu dia. Nah, ini model sumbu tapi dengan sistem otomatisasi ya. Baik, yang terakhir kita akan ke kangkung ya. Ya. Apa? Bunga. Ya. Oh ya, sorry, sebelum itu yang belakang ini yang bunga, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tapi dengan metode inverted ya. Inverted itu pipa terbalik apa pompa terbalik ini. Ini untuk makanan ayam sebenarnya. Nah, modelnya seperti sumbu juga. Apa deep flow untuk kangkung. Ya. Baik, Bapak Ibu ini deep flow juga ya. Saya buat dengan sistem vertikal, tingginya kurang lebih 2 meteran. Ada 4 pipa ukuran 2 meter memanjang ke horizontal. Nah ini umurnya sekitar 2 mingguan. Ya, kalau Bapak lihat ini akarnya udah menunggu panen, kurang lebih seminggu lagi udah panen ini. Nah lihat airnya ada kan? Nah, bisa ya. Nah bisa pegang. Nah kalau tadi kan Bapak ini umur seminggu ya. Kita bisa tinggal pindahkan aja yang udah ini ke dalam apa nih? Ini tray. Kalau yang ini modelnya disebut model terapung. Ya. Nah ini. Ya. Jadi ini model terapung, tapi dikombinasikan dengan pipa juga, tandon air. Nanti ada pompa, dinaikkan ke atas, disirkulasikan kembali. Sini juga sebagai sumber air juga saya gunakan ini pompa. Nah, yang dari sini kan gampang ya. Saya tinggal pindahkan aja ini 2. Udah saya tinggal taruhkan aja sini. Udah ditunggu. Itu juga ini dia. Tinggal pindahkan.
Ini dia. Nah gini, ketika mau panen, apa yang kita lakukan? Kita nggak usah potong ini, kita ambil aja langsung. Tuh. Nah ini udah langsung dipanen. Ya. Nanti tapi 2 minggu lagi. Kalau ini umur seminggu nih Bu. Nah di hari yang sama kita langsung isi kan, bisa dia. Di hari yang sama kita langsung isi ini dia. Tinggal tunggu 2 minggu lagi panen. Dan begitu seterusnya sirkulasinya. Gitu. Baik. Nah ini hidroponik terong. Ya. Kalau hidroponik terong itu modelnya seperti sumbu, model sumbu. Tapi airnya itu berasal dari pangkal batang ini. Nah ini dia. Nah airnya ini otomatis akan terisi 2 cm karena berasal dari pipa-pipa dan nanti seperti tandon. Ya, kalau air yang dihabis, dia itu akan diisi dari sini. Ya. Akan tunjukkan juga hidroponik sistem NFT, nutrient film teknik ya. Ini adalah tanaman salad ya. Nah, tanaman salad ini airnya itu mengalir terus. Tingginya 2-3 mili aja dari pompanya. Ya. Nah ini udah bisa panen sebenarnya. Nah ini salad romaine ya namanya. Kita bisa panen langsung, panen, dan ditarik aja. Udah ini udah bisa panen. Ini modelnya NFT. Semua besar. Ya. Ya. Baik kita kembali ke komputer lagi ya Bapak Ibu untuk diskusi lagi. Oke, kembali lagi ke laptop. Oke, Itu siap Pak Wildi. dari lapangan ya, maksudnya depan rumah sih, bukan lapangan jauh. Mantap banget. Berarti kalau ngomongin jenis tanaman itu beragam banget ya Pak, dari buah, terus tadi sayur, bunga gitu juga bisa ya, tergantung Bisa. jenisnya. Oke. Terus mungkin ini ada menjawab sedikit lagi beberapa pertanyaan. Tadi Pak yang dengan wadah bekas makanan itu, berarti apakah airnya itu perlu diganti terus atau tunggu habis baru kita ganti lagi atau gimana Pak? Ya, yang ada wadah tadi ya, ada salada salad buah sawi daging itu creative system modelnya. Itu airnya nggak diganti sampai dengan panen. Ya, cuman ya konsekuensinya agak lambat karena oksigennya kan ya apa adanya itu. Kalau mau agak cepat airnya bisa diganti 3 minggu sekali gitu, nggak masalah gitu. Supaya oksigen air yang baru kan cenderung lebih tinggi. Cuman ya konsekuensinya pupuknya itu yang ada di air itu kan terbuang gitu. Betul. Ya kalau creative system dibiarkan aja nggak masalah. Kita menggunakan oksigennya itu diantisipasi ada celah dari permukaan awal akar sampai dengan permukaan air itu kan ada celah udara. Nah, oksigen itu didapat dari situ. Ya, itu dia. Oke. Tapi tidak masalah, itu banyak digunakan penghobi hidroponik di luar negeri, model namanya creative system ini.
Mhm. Ya. Oke. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau enggak, saya pengen tanya sih Pak. Pak, berarti gini nih, untuk berapa banyak sih uang yang perlu dikeluarkan untuk bisa memulai gitu untuk hidroponik ini? Maksudnya untuk budget gitu, berapa sih Pak yang paling dasar aja gitu, tanaman yang paling Ya, mudah yang bisa konsumsi sendiri gitu? oke. Ya, tadi paling dasar kita bekas makanan tuh styrofoam itu kan buat jangan satu aja tentunya. Bisa buahnya kan bisa 20 biji gitu dikasihkan. Kan murah banget itu. Itu satu lusin paling 5.000 kan. Ditambah bekas-bekas aqua cari aja tambahkan itu udah cukup banyak itu bisa. Jadi kalau buat instalasi seperti pipa seperti tadi seperti yang di dinding ya. Dinding itu pipa ya, pakai kangkung ya. Dindingnya itu kan ada 4 pipa, 2 meter, berarti kita beli dua, satu pipanya sekitar 30.000 berarti 60.000. Terus buat kolamnya, kalau nggak ada kolam pakai apa? Ember tadi, ya, ember yang ukuran 80 liter, harganya 50.000. Jadi berapa itu? 80.000 ya, 90.000. Kemudian pipa-pipa kecil tambah 20.000 lagi 100.000, pompanya 50 ribuan 160.000, udah 160.000 itu untuk instalasi awal, tapi Bapak Ibu bisa panen 2 minggu sekali ya, atau 3 minggu sekali lah, gitu dia. Seterusnya saya punya 3 tahun, udah punya 3 tahun seperti itu, nggak pernah ganti lagi, saya hanya nambahkan pupuk. Kalau pupuk ya seperti pupuk itu ada yang 5 liter. 5 liter itu bisa di pupuk Indo ya, 5 liter itu bisa untuk 1 kubik air. Dan 1 kubik air dengan instalasi seperti tadi setahun nggak habis, Bu. Harganya kurang lebih 85.000 aja. Itu dia. Nah, terakhir untuk kebutuhan listrik ya. Kalau listriknya tadi katakanlah 20 watt. Ya, 20 kali 12, 10 jam aja sehari ya, pagi malam jangan dinyalain, berarti kan 200 watt. 200 watt kalau menyentuh 1 kilo kan berarti 10 hari 5 hari ya, 5 hari per 5 hari tambah listrik 1.600 kurang lebih gitu. Kalau ya, kalau sebulan itu ada 30 hari berarti ada 6 kali 1.500 gitu ya. 6 kali 1.500 sorry 5 ya, 6 kali 1.500 ya, kita 9.000 ya, tambah 9.000 per bulannya listrik ya. Berarti 10.000 itu 160, 170. Sudah 170. Jadi untuk kebutuhan awal aja 150.000 sampai 200.000 untuk instalasi. Untuk listrik 9.000 sebulan. Sebulan. Ya. Airnya ya pakai PDAM atau pakai itu ya, tentunya lebih murah lah gitu. Nah, kita punya untuk katakanlah lahan 1.000 meter persegi. Kita punya hitung-hitungannya BEP untuk membangun lahan satu greenhouse itu berapa ratus juta, kemudian untuk berapa ppm pupuknya, listriknya berapa, instalasinya berapa. Itu kalau dihitung itu untuk nanam melon aja itu 2 kali panen udah BEP. Itu dan itu hitung-hitungannya apa? Ada skala ekonominya itu bisa bagus kalau yang bagi yang serius ya itu. Dan itu dari pengalaman teman-teman di Malang untuk kelas industri itu sangat menguntungkan. Cuman ya kendalanya investasi di awal itu memang besar. Cuman kalau kita skala ekonomi rumah tangga itu seperti tadi 150.000 untuk instalasi awal itu saya kira udah bisa gitu kan. Tapi ya yang seperti tadi kembali lagi ke awal, pakai bekas makanan itu aja kan nggak sampai 10.000 kan modalnya awalnya. Betul. Dan yang penting bisa irit beli sayur juga ya Pak. Pakai memakai bahan-bahan bekas, wadah-wadah bekas kan bisa. Tadi saya juga tunjukkan kan ember bekas,
kemudian bekas apa untuk berkat itu kan dibolongin, Hmm. terus kasih wadah, kasih kalau nggak ada batu yang untuk khusus hidroponik pakai batu batu bata, nggak Hmm. masalah. Oke. Baik, Pak. Kalau gitu nggak berasa nih udah jam 11. Iya Kita ya. udah cukup lama juga ngobrolnya. Sekali lagi mungkin Bapak bisa menginformasikan kalau misalnya teman-teman di sini ada ingin tahu lebih lanjut gitu, Pak, bisa menghubungi kemana? Oh ya, bisa bisa. Nanti saya sharekan PowerPoint-nya ke Bapak Ibu Mm-mm. semuanya. Mm-mm. Ini saya sharekan atau ini di saya emailnya wildijulkarnain@gmail.com. Ini nomor Mm-mm. seluler saya gitu. Bisa. Oke. Tapi presentasi ini ada juga informasi saya di sini ya. Saya, Hmm. saya juga untuk industri itu kita mengembangkan juga konsultasi teknik ya. Teknis untuk teknis hidroponik, bagaimana memasang. Ya kita untuk itulah di usia saya seperti ini, saya lebih banyak berbagi gitu loh. Bagi teman-teman yang mau masang, mau apa, ya monggo kita sama-sama aja. Yang penting untuk happy-happy aja, Mbak. Iya, buat tadi ya, biar nggak stres ya, Pak. Apalagi ini kan lagi Betul banyak gitu. yang harus di rumah, jadi biar mungkin Ya, yang kerja bisa sambil kegiatan, ataupun juga yang mungkin belum ada pekerjaan bisa nambah-nambah nih untuk ya lebih betul. produktif lagi gitu ya. Betul betul. Oke, kurang lebih itu aja Pak Wildy untuk hari ini. Iya ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga Iya. sharing ini bermanfaat buat rekan-rekan Iya. yang lain juga. Bisa mulai mencoba nih, jadi nggak usah khawatir Hmm, bingung mau beli barangnya di mana atau cari pakai apa. Bahkan iya. dari yang udah ada di rumah kita sendiri mungkin bisa digunakan Ya, ya. gitu ya dari Iya tadi ya. sampah-sampah Ini bekas. untuk share filenya gimana bagusnya? Saya kasih